Pupuk alami untuk tanaman bunga. Salah satu untuk merangsang bunga tanaman bunga yaitu adalah micin tersebut, kawan. Jadi micin ini sangat berguna sekali untuk merangsang bunga tersebut dan juga buah. Dari video sebelumnya saya sudah membuat untuk racikan pupuk untuk merangsang bunga dengan micin ini ya kawan, dengan cara menggunakan 1-2 sendok makan ke dalam 1 liter air, kemudian diaduk. Kemudian kita untuk mengaplikasikannya yaitu 100 ml ke pertanamannya. Bisa disemprot ataupun disiramkan ya kawan. Teman tinggal klik saja di video saya sebelumnya. Dari cara membuat racikan micin untuk merangsang bunga dan buah dari tanaman tersebut, sehingga tanaman bunga tersebut bisa terperangsang bunganya. Oke, yang kedua yaitu adalah pupuk organik cair perangsang tanaman bunga. Di video kali ini saya mau membuat pupuk organik cair untuk merangsang bunga-bunganya. Di sini ada bahannya 1 liter air. Kemudian ada botol berukuran 1,5 liter, kemudian cairan E4, kemudian gula putih, kemudian sabut kelapa beserta dengan krokot. Ini 1 genggam ya kawan, dari sabut kelapa dan krokotnya. Beserta dengan alat pemotongnya, beserta dengan talenan ya. Pertama-tama kita bisa mencacahnya terlebih dahulu untuk menghaluskan sebuah krokot-krokot ini dengan cara memotongnya ataupun menumbuknya kawan. Kalau tidak ada alat penumbuk, kita bisa memotong krokot ini lebih kecil, lebih halus, lebih bagus untuk fermentasi dari pupuk cair krokot ini. Saya akan menjelaskan unsur-unsur yang ada di dalam unsur kandungan krokot ini di deskripsi ya kawan. Jadi kita bisa mencacahnya, memotongnya, menghalusnya dari tanaman krokot ini. Ini sangat berfungsi untuk merangsang bunga tersebut. Nah, jika sudah selesai dalam penghalusannya, kemudian disiapkan kita botol 1,5 ml. Kemudian kita untuk memasukkan potongan dari tanaman krokot tersebut ke dalam botol tersebut sampai habis dan sampai masuk ke dalam botolnya. Nah, sudah masuk dari potongan krokot tersebut. Dan kemudian yang kedua yaitu kita untuk mencacah haluskan, yaitu adalah sabut kelapa. Untuk sabut kelapa kita bisa memotongnya, mencacahnya atau menumbuknya kawan. Jadi bisa dilakukan untuk penghalusan. Untuk kandungan dari sabut kelapa saya juga akan menjelaskannya di deskripsi. Kita potong halus dari 1 genggam sabut kelapa tersebut. Ini untuk sabut kelapa memang agak sulit ya kalau tahap pemotongan, berbeda dengan penumbukan. Jadi kita dilakukan hanya sebisa kita saja dengan alat yang kita punya ya kawan. Nah, jika sabut kelapa tersebut sudah cukup dan sudah kita haluskan, kemudian kita untuk memasukkan sabut kelapa tersebut ke botol yang berisi dari krokot tadi. Kita masukkan ke dalam botol tersebut dari potongan halus sabut kelapanya. Dan untuk penggunaannya jangan sampai terlalu penuh ya, hanya cukup untuk seperempatnya saja ataupun hampir setengahnya lah dari botolnya. Seperti ini kawan. Itu ada sabut kelapa beserta dengan krokotnya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan bahannya juga, ada air 1 liter, kemudian ada cairan E4 beserta dengan gula putih. Ini untuk bahan tambahan campurannya. Di sini kita untuk menuangkan sebuah gula putih, saya menggunakan yaitu 1 sendok makan. Kita masukkan ke dalam air 1 liter tersebut. Kita masukkan gula ini, bisa menggunakan gula putih ataupun gula merah. Kalau gula putih bisa menggunakan 1 sendok makan. Kemudian kita untuk memasukkan sebuah cairan E4, saya menggunakan 2 tutup dari botol cairan E4 tersebut.
Ini juga untuk penguraiannya ya kawan. Karena IE4 ini adalah bakteri positif. Kemudian kita aduk sampai benar-benar merata dari ketiga bahan tersebut. Dari air, kemudian dari gula, kemudian dari cairan IE4 tersebut. Nah, jika sudah aduk-aduknya sudah merata, kemudian kita untuk memasukkan ke dalam botol yang berisi dari sabut kelapa beserta dengan krokot tadi. Dan untuk memasukkannya kita menggunakan corong ya, agar lebih mudah. Dan cairan tersebut sudah siap untuk kita masukkan ke dalam botol tersebut yang berisi 1 liter. Jadi karena untuk pengisiannya 1 liter, jadi agar gasnya bisa optimal. Jadi harus menggunakan botol yang berukuran 1,5 ml dan diisi hanya 1 liter saja. Karena ini mengandung gas. Nah, sudah masuk cairannya. Dan botol ini sudah siap untuk kita tutup dan fermentasikan. Nah, sudah siap untuk kita fermentasikan pupuk perangsang bunga untuk tanaman bunga ini. Ini adalah pupuk organik cair dari krokot dan sabut kelapa dan sudah siap kita fermentasikan selama 2 minggu. Nah, jikalau kita sudah memfermentasikannya, pupuk ini selama 2 minggu kita bisa mengaplikasikan cairan pupuk ini ke tanaman bunga kita. Kita bisa menggunakannya dengan takaran 250 ml per tanaman. Dan bisa dicampurkan dengan 3 bagian air, itu untuk dari penyiraman akarnya. Saya menggunakan takaran dari botol penyemprot yang ada tulisan mililiternya. Nah, ini adalah takaran 200 ml tersebut. 250 ml. Dan pupuk ini kita bisa mencampurkannya ke 3 bagian air untuk penyiraman akar dari tanaman bunga tersebut. Tuangkan ke dalam air. Kemudian kita bisa menyemprotkannya ke tanaman bunga tersebut dari daun-daunnya dengan takaran 250 ml ke dalam 5 bagian air untuk penyemprotan ya. Dan penyemprotan pun dilakukan ataupun pemupukan pun dilakukan 1 minggu 1 kali. Kita bisa menyemprotnya, menyiramnya ke daun beserta dengan akarnya. Kita semprotkan sampai merata agar terperangsang bunga-bunganya. Nah, untuk penyiraman itu dari sebuah akar kita bisa menggunakan dengan takaran 250 ml ke dalam 3 bagian air. Ini untuk penyiraman akarnya. Siramkan cairan ataupun pupuk ini ke akar-akarnya agar lebih subur lagi. Dan pemupukan pun berlangsung selama 1 minggu 1 kali. Siramkan ke bagian akar tanaman bunga tersebut agar lebih subur lagi, agar lebih cepat pertumbuhan bunga-bunganya. Nah, mungkin cukup sekian dari video kali ini dari cara membuat ataupun pupuk perangsang bunga tersebut, dan mudah-mudahan tanaman bunga kita terperangsang bunganya. Terima kasih sudah menonton, like, share, dan subscribe, dan nantikan video saya selanjutnya.